Lihat, ini dia si kecil imut ini. Di siang bolong pakai begitu sedikit. Berdiri di balkon menggoda orang. Di dalam rumah mungkin lebih menggoda lagi. Sama sekali tidak pantas. Di rumah mempekerjakan pengasuh muda dan cantik. Benar-benar mengundang bahaya. Sekarang pengasuhnya seperti ini. Ini semua dibuat ribut oleh orang-orang ini. Iya. Selamat, selamat. Buku baru kali ini. Pasti akan menggegerkan dunia sastra. Jangan lagi pura-pura saling mendukung di bidang bisnis. Guru Yang, saya sudah lama menyukai buku-buku Anda. Bisa tolong tanda tangan di sini untuk saya? Bisa. Aku tidak tahu apakah guru yang suka padaku. 123 kejujuran. Yao, aku sudah pulang. Makanannya sudah siap? Sudah. Istri Yao di mana? Istrinya sudah keluar dulu setelah makan. Guru Yang, saya memanaskan makanannya lagi. Benar-benar semakin tidak sopan saja. Maaf, Guru Yang. Maaf, saya tidak tahu saya salah apa. Oh. Bukan maksudku bajumu yang baru. Aku bilang Yao. Apa kamu benar-benar berniat jadi pembantu seumur hidup? Lalu menabung cukup uang untuk tinggal di desa seumur hidup? Tentu saja tidak mau. Sebenarnya, pembantu bisa bangkit dengan mudah. Aze, kalau ada apa-apa langsung saja katakan. Kamu tahu berapa lama masa muda seorang wanita? Kalau kita mau bertahan, harus memanfaatkan masa muda sebaik mungkin. Apakah tidak terlalu cocok? Sekarang saya akan ganti lagi. Tidak, saya rasa sangat bagus. Kalau kamu suka, itu yang penting. Ah. Makanlah. Guru, saya akan sajikan semangkuk sup untuk Anda. Apa arti buku di atas meja? Ibu bilang takut meja terbakar atau rusak. Jadi dia mencari buku untuk digunakan sebagai pelapis. Terima kasih sudah membantu merapikan meja sebentar. Aku agak capek, aku mau istirahat. Guru Yang. Sebelumnya aku melihat kamu terus bertanya tentang buku ini. Saya sudah mengatur ulang sampulnya. Lihatlah. Masih kamu yang mengerti aku. Kenapa begitu ceroboh? Guru Yang, apakah suasana hati kamu kurang bagus? Suasana hati saya tidak bagus, tetap harus makan dengan baik. Saya bantu panaskan kembali supnya untuk Anda. Silakan diminum pelan-pelan. Baik, kamu dulu yang sibuk. Baik. Ada apa? Pak Yang, sebenarnya saya ingin meminjam sesuatu dari Anda. Kalau ada apa-apa bilang saja.
Saya sudah lama ingin meminjam buku ini. Kenapa ingin meminjam buku ini? Bu Yang, sejujurnya saya ingin bilang. Saya sangat suka cerita dalam buku ini. Saya merasa sangat menginspirasi. Saya sudah diam-diam membacanya beberapa kali. Bu Yang, jangan marah ya. Saya memang sangat menyukai penulisnya, jadi... Sebenarnya, saya sendiri yang menulisnya. Ya ampun, Bu Yang, apa itu benar? Ternyata kamu adalah penulis buku ini. Penulis buku ini ada di dekatku. Ada apa dengan Guru Yang? Ahem. Tidak, tidak apa-apa. Ah, aku ada urusan dengan penerbitku. Kalau begitu aku pergi dulu. Ah, ibu bilang dia tidak akan pulang hari ini. Kalau begitu, Anda akan pulang? Kalau begitu saya pulang. Kakak Yezi, kamu sudah beli mobil? Bagaimana? Keren bukan? Kamu dapat lotre ya? Mulai kemarin lusa. Aku, Kakak Yezi, sudah menjadi warga Jiangcheng. Kamu ngomong apa sih? Bahkan beli rumah juga. Lumayanlah, cuma sekitar 3-400 juta. 3-400 juta. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Aku kasih tahu ya, aku sudah merebut majikanku. Tebakanmu benar. Saya memang cuma simpanan yang gak bisa dibawa ke muka umum. Kak Yezi, kamu kan tahu itu. Bukan maksudku begitu. Gak apa-apa, aku juga gak peduli pandangan orang lain tentang aku. Orang lebih menghina kemiskinan daripada pelacuran. Punya uang sendiri itu yang utama. Itu juga alasan aku memanggilmu hari ini. Kalau kamu berpakaian seperti itu, mungkin kamu juga hampir sukses. Ya ampun, sayang, kamu ingin bertahan di kota ini. Kamu harus proaktif menunjukkan keunggulanmu sendiri. Tapi bagaimana cara menunjukkan keunggulan itu? Kak Yezi, ajarkan aku ya. Gampang kok. Lau Yang, dengar dari Lau Chen, bukumu yang baru langsung meledak saat diluncurkan. Selamat ya. Hei Lau Yang, kalau nanti sukses jangan lupa sama kita. Ya, kami semua masih berharap kamu bisa dapat banyak uang. Kalian semua nih, jangan sok saling puji di dunia bisnis itu deh. Hei Lau Yang, dengar-dengar di rumahmu baru saja datang pengasuh kecil ya? Iya, kami mempekerjakan pengasuh kecil untuk merawat Jia-Jia. Jadi itu alasannya ya? Lau Yang, ini rumah punya istri manja nih, punya istri yang setia. Hahaha, makanya bukumu bisa meledak penjualannya. Omong kosong apa itu? Lau Yang, kata-katamu gak salah kok. Siapa yang tidak tahu bahwa hubunganmu dan Jia-Jia memang tidak baik? Sekarang ada pembantu kecil. Dalam hidup bisa merawatmu. Dalam karir juga. Bisa mendukungmu. Ini adalah hal yang sangat baik, kan? Iya. Kalian semua, ya. Harian tanpa tujuan. Semua pria memang begitu. Semua paham, semua paham. Ahahaha. Hidup hanya sebentar saja. Kalau selalu takut-takut, ragu-ragu, maka hidup ini jadi tak ada artinya. Lidah Pak yang ini benar. Sebagai teman pena kita, hanya bisa bilang segini saja. Soal memilih dan memilah, terserah kamu sendiri. Tidak usah ngomong lagi. Ayo, mari kita bersulang. Bersulang. Andai saja Yao benar-benar jadi istri yang baik bagiku. Yao. Tolong ambilkan aku segelas air. Guru Yang, kamu sudah minum? Iya. Minum sedikit agar hati tenang. Tidak apa-apa, kamu dulu istirahat saja. Guru Yang, kamu sudah terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar untuk beristirahat. Meski usiaku sudah tua. Tapi aku cukup tahan minum.
Guru Yang, bagaimana bisa Anda berkata seperti itu? Kalau Anda tidak bilang, aku kira Anda baru berumur 20-an. HMPH. Apakah aku sebegitu muda? Aku tidak bercanda. Baru saja aku datang. Kupikir kamu adalah anak majikan. Hahaha. Yau yau. Mulut kecilmu. Jadi pengasuh memang membuatmu merasa tersinggung. Kalau kamu berkata begitu, tidak enak didengar. Kamu sukses dalam karir. Matang dan dewasa. Seperti Anda, pria, saya merasa terhormat bisa menjadi pengasuh Anda. Untung saja Anda sudah menikah. Kalau Anda belum menikah, saya pasti akan. Guru Yang, maaf, saya tidak punya banyak pengetahuan. Kalau aku menyinggungmu, maafkan aku ya. Yao Yao. Kalau kamu ke rumahku untuk dagang, jangan terlalu kaku. Mulai sekarang anggap saja ini rumahmu sendiri. Guru Yang, terima kasih. Kalau kau menghargai aku, anggap aku sebagai adik saja. Aku agak capek. Kamu istirahat dulu. Baiklah. Hanya ini saja. Siapa itu? Ini aku, Guru Yang. Siapa itu? Saya, Guru Yang. Dia datang ke kamar saya buat apa? Masuk. Ada apa? Ada apa yang bisa saya bantu? Guru Yang, saya lihat Anda minum alkohol. Saya buatkan ramuan penenang. Oh, sekalian bisa dipijat juga. Ya, ini bisa membuatmu merasa lebih nyaman. Pijat. Oh, oh. Aduh. Maaf, Guru Yang. Ah, nggak apa-apa. Kalau begitu, kita mulai ya. Oh, baik. Ah, ayo, yo. Tak disangka kamu juga bisa memijat. Kamu benar-benar gadis yang pengertian dan perhatian. Kamu sangat luar biasa. Ibu juga wanita seperti itu, kan? Guru Yang, ada apa? Tidak apa-apa, mari kita jangan bahas ini. Eh, benar ya, suamimu kerja apa? Bu Guru Yang, Anda bercanda ya? Saya bahkan belum pernah pacaran. Memang betul juga ya. Gadis sepertimu yang dewasa dan perhatian. Belum pacaran juga wajar saja. Lalu pria di belakangmu siapa? Sepertinya harus antre panjang nih. Guru Yang, jangan bercanda dong. Di kota besar ini, siapa yang mau sama gadis desa? Gadis desa kenapa? Jangan sampai mata tertutup tidak mengenali harta karun. Kalau begitu, Guru Yang, kalau di sekitar Anda ada anak laki-laki yang cocok, ingat untuk kenalkan ke adik ya. Jadi, kamu suka tipe seperti apa? Kalau ada pilihan, aku pilih yang seperti kamu.
Aku ini tidak cocok dengan usiamu. Sudah dianggap seperti pamanmu. Paman lebih paham cara menyayangi. Guru Yang, ada pepatah bilang, wanita usia 30 seperti serigala, usia 40 seperti harimau. Di usia seperti Anda, justru paling disukai oleh wanita. Ada juga kata-kata seperti itu. Hei Pak Yang. Bagaimana kalau Anda berbalik? Saya bantu pijat kaki Anda. Baik. Yeah. Jadi, bagi seorang wanita, menemukan pria yang seperti paman adalah keberuntungan. Kalau begitu, mungkin aku tidak punya banyak yang bisa aku perkenalkan untukmu. Tidak. Tidak apa-apa. Larut malam mudah membuat kedinginan, istirahatlah. Guru Yang, bagaimana kalau Anda dulu yang minum ramuan penawar mabuk ini? Anda minum ramuan penawar mabuk itu. Baru saya bisa tenang kembali ke tempat tidur untuk istirahat. Baik. Kamu. Kenapa begitu panas? Huhu. Hahaha. Ham. Bahagia bahagia bahagia. Ah ah. Siapa di luar? Apakah istri sudah pulang? Ah, bukan aku. Guru Yang. Aduh. Bukankah kamu sudah istirahat? Loko keluar? Ah, aku haus. Keluar minum air. Kamu haus? Bilang saja sama aku. Aku ambilkan untukmu. Tunggu aku ya. Tidak, tidak perlu, tidak usah.
Guru Yang. Yao Yao. Yao Yao. Aku ingin. Guru Yang, apa yang Anda lakukan? Guru Yang, Guru Yang. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu menyukaiku, jangan tolak aku. Kalau kamu tidak menyukaiku, sekarang kamu bisa pergi. Guru Yang, aku. Seharusnya sudah berhasil. Seharusnya hari ini saja lewat. Aku juga bisa seperti KIE membeli rumah dan mobil. Berakar di kota. Tapi mengapa aku menolaknya? Bukankah ini yang aku inginkan sebelumnya? Guru Yang, tolong tutup tirainya dulu. Baik. Direktur Gu, Yang Chenyi. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Rencana kita akan sukses. Kerjaan ini kamu lakukan dengan baik. Tunggu aku menguasai seluruh kekayaannya. Tidak akan lupa manfaatnya untuk kamu. Kalau begitu, terima kasih dulu kepada Pak Gu. Kamu yakin wanita yang kamu cari ini bisa membuat Yang Chenyi tidak bisa bertahan? Wanita bernama Chen Yao Yao ini sudah terbiasa miskin. Tidak akan melewatkan kesempatan untuk naik ke atas. Sedangkan guru yang sudah lama kekurangan perhatian dari lawan jenis. Kalau sudah begitu, mereka seperti kayu kering dan api yang membara. Bukankah itu mudah terbakar? Ayo ikut aku menangkap perselingkuhan. Jadi saksi. Pergi sekarang? Tentu saja. Pria selingkuh. Sebelum kamu menangkapnya, dia pasti tidak akan mengaku. Yang Chenyi, Yang Chenyi. Aku ingin melihat apa lagi yang mau kamu katakan hari ini sebelum pergi. Kalian sedang melakukan apa? Ternyata ini tujuanmu? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku rasa aku tidak pernah mengkhianatimu. Justru kamu. Demi hartaku. Sungguh melelahkan dan menyusahkan. Gu Jiajia. Kuharap kamu tidak akan menyesal atas hari ini. Kenapa kamu, bajingan kecil ini, masih punya muka berdiri di sini? Pergi sana. Jadi kalian saling mengenal. Bermain tiga, pura-pura tiga. Kamu benar-benar tak tahu malu. Jadi selama ini kamu memang menipuku. Kalau mau disalahkan, salahkan saja karena kamu terlalu suka pamer. Houdun. Saya akan melapor ke pusat layanan rumah tangga tentang kamu yang menggoda majikan. Jangan harap jadi pengasuh lagi. Hai Mishu. Kenapa tiba-tiba menelepon ibu? Ibu, kegiatan saya lebih cepat selesai. Beberapa hari lagi saya pulang ke negara. Benar-benar bagus, itu sangat baik. Cepat pulang ya. Mama, akan diadakan pesta besar untuk menyambut kepulanganmu. Mishu Babi kembali dengan prestasi gemilang. Mishu, kamu dulu saja. Aku mau terima panggilan kerja dulu. Kalian sedang apa? Akhirnya kamu datang. Yo. Segitu cepat sudah selesai. Kamu ngomong apa sih? Aku kok nggak ngerti ya? Gu Jiajia sedang mengawasi kita. Pak Yang, gimana nih? Gak ngerti. Kok kamu sampai sekarang masih seenaknya gitu? Kalian berdua masih tidak mau mengakui hubungan tidak wajar kalian.
Gu Jiajia, jangan main-main lagi. Katakan tujuanmu. Main-main apa yang kalian lakukan? Kami melihat semuanya dengan jelas. Tidak kusangka, Yang Chanyi, perasaan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun, ternyata kalah dengan seseorang yang baru dikenal beberapa hari. Aku kira aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Kau memang benar-benar telah berusaha keras. Sesuatu sudah sampai pada titik ini, katakanlah tujuannya. Cantik sekali, Yang Chenxi. Selingkuh tapi merasa itu sangat wajar. Baiklah. Karena kau tak punya perasaan. Tapi aku memang sengaja. Lihatlah, demi hubungan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun, kamu harus sadar dan pergi tanpa membawa apa-apa. Aku juga tidak ingin membuat masalah denganmu, sampai terlalu memalukan, tapi sekarang. Pergi. Bos, tolong satu mangkuk mie dengan daging tumis cabai. Siaran darurat dari stasiun TV Jiangcheng, lokasi konstruksi Wanhua Group di Jiangcheng. Terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka besar. Kecelakaan ini menyebabkan 10 orang luka-luka. 2 orang meninggal dunia. Orang tua saya dari Wanhua sepertinya ada di sana. Sudahlah, saya hubungi mereka saja. Halo, mie-nya sudah siap untukmu. Reporter kami akan mewawancarai General Manager Gu dari Wanhua Group, memahami penyebab kecelakaan. Gu Jiajia. Saya sangat menyesal atas kecelakaan ini. Namun setelah penyelidikan dari perusahaan kami ditemukan, kecelakaan ini sepenuhnya disebabkan oleh pasangan Chen dari perusahaan kami. Diam-diam bersekongkol dengan pemasok bahan bangunan ilegal, untuk mencari keuntungan besar, menggunakan bahan bangunan berkualitas rendah. Hanya karena ini yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Meskipun almarhum telah meninggal dunia, tetapi, perusahaan kami akan berhak menindaklanjuti tanggung jawab atas kecelakaan sesuai hukum. Orang tuamu mengalami kecelakaan. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Cepat ke rumah sakit ya. Kamu bercanda, kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka menyelamatkanmu? Ngawur. Tidak mungkin, kan? Semua yang kamu katakan itu bohong. Sedang bercanda. Kamu pasti penipu telepon, kan? Jangan beneran, jangan. Kucing nakal. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu membuat keluarga istri hancur. Sekarang kamu masih berani keluar. Tentu saja kalau aku tidak datang, bagaimana dia bisa masuk neraka? Membalas dengan setimpal. Membuat dia menanggung konsekuensi. Darah dibalas dengan darah. Baru bisa meredakan kemarahan dan rasa sakit dalam hatiku. Untuk apa bicara lebih banyak dengannya? Tuan muda akan segera pulang. Urusan penting dulu. Memang begitu. K. Ah. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Tuan muda yang brengsek dan tak tahu malu itu yang berani membantah Anda. Aku langsung menyuruh orang mengusir sampah ini keluar. Diamlah. Kamu baik-baik saja? Ikut aku. Santai saja. Xiao Chen, orang mati tidak bisa hidup kembali. Kamu harus bersedih. Sialan dia. Pak Gu memotong gaji saja sudah cukup buruk. Dia malah bersekongkol dengan pemasok nakal menggunakan bahan bangunan berkualitas rendah. Sekarang sudah terjadi masalah. Ini jadi lebih parah. Langsung menjadikan orang yang meninggal sebagai kambing hitam. Hus, benar-benar cara yang licik. Kamu bicara sedikit saja. Dia sudah sering seperti ini bukan sekali dua kali. Orang sudah meninggal masih harus menuntut pertanggungjawaban pelaku.
Paman, jangan halangi aku. Aku mau membalas dendam. Xiao Chen, tabahlah. Polisi dan pengadilan sepakat memutuskan. Ini adalah kecelakaan kerja di lokasi konstruksi. Kalau Tuan Gu merasa punya uang banyak, kita rakyat biasa dengan apa bisa melawannya. Orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut. Karena kamu membuatku jatuh ke jurang tanpa akhir, menghancurkan segalanya dalam hidupku. Maka aku akan membawa kamu ke neraka bersamaku. Aku akan menghancurkan segalanya yang kamu miliki dengan caraku. Siap-siaplah untuk balasanku. Ibu, aku sudah pulang. Ais, Bintang, kamu kembali ya. Pelayan juga benar-benar tidak bilang mau menyambutmu. Kamu gimana masih berani masuk? Segera keluar. Aku yang membawanya masuk. Ming Xiu, kamu tidak tahu. Dia cuma seorang pelayan. Pelayan. Bagaimanapun juga, aku yang menabraknya. Jadi aku membawanya untuk merawat lukanya. Kamu tunggu aku di sana dulu ya. Hanya pelayan biasa saja. Apa haknya sampai membuat tuan muda kita turun tangan? Cepat turunlah. Selesai urus lukanya, cepat pergi. Sungguh aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Ibu, bagaimana kalau dia tetap tinggal dulu saja? Ming Xiu, kamu tidak tahu. Dia memang wanita licik yang suka menggoda orang. Sudahlah, Bu. Aku susah payah pulang dari luar negeri sekali ini. Baru datang langsung suruh orang pergi. Ini terlalu sial. Mending biarkan dia dulu di rumah mengerjakan pekerjaan kecil. Ibuku yang baik. Jangan marah sama pengasuh, ya? Baik. Baik. Demi Ming Xiu. Tinggalkan kamu dulu. Cepat pergi dari sini. Terima kasih, Tuan Muda. Ngomong-ngomong. Ibu, aku baru pulang dari luar negeri. Aku buatkan kejutan besar untukmu. Kejutan? Iya. Kejutan apa sih? Kejutan apa? Mama, jangan buru-buru dulu. Tutup matamu. Kenapa harus tutup mata? Aduh, Mama, jangan tanya lagi. Segera tutup mata. Bikin suasana misterius banget. Dum. Ini hadiah yang khusus aku siapkan untukmu dari luar negeri. Cepat lihat suka atau tidak. Kalau suka, langsung bawa pulang saja. Bawa hadiah apa sih? Anakku, jarang-jarang pulang ke negara. Apa yang ingin Anda makan? Memiliki pot panas. Bagus. Sebuah karya simfoni yang begitu indah. Kamu pikir ini adalah simfoni cinta? Padahal ini adalah lagu pertama kehancuran ibu dan anakmu. Segalanya baru saja dimulai. Aku akan membuatmu mencapai puncak kebahagiaan. Lalu akan membuatmu masuk neraka. Ibu Liu, kalung yang Anda pakai terakhir kali sangat cantik. Aku juga ingin membelinya. Itu memang dibawa pulang khusus oleh Ming Xiu dari luar negeri untuk keluarga kami. Ini edisi terbatas global. Edisi terbatas global. Baiklah, lain kali aku suruh dia memberimu satu. Sungguh aku iri padamu. Memang dia anak yang baik. Sudahlah, tidak usah diperpanjang. Berhenti. Apakah kau yang mencuri kalung berlianku? Jadi,
Aku tidak mencuri kalungmu. Bohong. Kalung itu hilang saat aku berganti baju. Bukankah kamu sedang membereskan lemari pakaian saya? Tidak ada di kamar istri. Di kamar tidak ada. Kalau begitu, ada di tubuh saya. Periksa dengan teliti. Lepaskan saya. Saya yang akan mencari sendiri. Sekarang, kamu lihat dengan jelas, kan? Apakah aku benar-benar mencuri kalungmu? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Ketemu? Ketemu, Nyonya, kalungnya sudah ketemu. Ada di saku jas Anda. Kamu ngomong apa sih? Aku jelas ingat meletakkan kalung itu di laci. Ibu, kamu keterlaluan. Aku berharap kamu minta maaf padanya. Minta maaf. Orang rendahan sepertinya tidak pantas aku minta maaf. Tapi kamu, Ming Xiu, kamu membelanya seperti itu. Demi dia, kamu berani melawan aku. Aku hanya membahas masalahnya saja. Anakku yang baik. Kenapa? Apakah kamu menyukai dia? Aku tidak, jangan bicara sembarangan. Ikut aku. Mishu, Mishu, berhenti di situ. Kamu benar-benar melawan aku. Maaf hari ini, ya. Saya minta maaf atas nama ibu saya. Saya tidak menyangka dia berperilaku seperti ini terhadap pembantu. Tuan selalu seperti ini. Saya sudah terbiasa. Perlu bantuan? Di belakang leher, terima kasih. Jaga dirimu. Dan aku juga bisa berjalan. Bahagia. Istri adalah aku. Yang menipumu. Tapi kebenaran tidak penting. Aku hanya percaya satu kebenaran. Yaitu membalas dengan cara membalas. Bagi orang jahat. Namanya kejahatan dibalas kejahatan. Soal kalung waktu itu aku terlalu sensitif. Tidak apa-apa, Nyonya. Yang penting aku takut. Dulu, beberapa pembantu dan pengasuh yang bekerja di rumah ini sering masuk keluar di rumah mewah. Naik mobil mewah, biasanya bergaul dengan semua perhiasan mahal ini. Tak ayal menimbulkan niat buruk. Ada orang mengira, begitu mereka menyentuh sesuatu yang berkilauan ini, mereka bisa memilikinya secara sembarangan. Kamu bilang, orang seperti ini apa bodohnya? Lebih tepatnya mereka bukan bodoh. Kalau bukan buruk, orang seperti ini memang pantas dihukum. Bagus. Aku senang kau mengerti hal ini. Tapi sebenarnya kau belum mengerti hal ini. Kalau begitu biar aku yang jelaskan. Jangan bermimpi. Nyonya, Anda harus pergi sekarang. Kalau tidak, kamu akan terlambat. Biarkan aku mati begitu saja. Terlalu murah hati padamu. Tenang, balas dendam baru saja dimulai.
Kenapa kamu memakai baju ibuku? Apakah aku terlihat bagus? Bagus, tapi itu bukan bajumu. Tapi aku memang suka barang-barang istri. Perhiasan dia. Pakaiannya dia. Dan juga miliknya. Apalagi miliknya. Bantu aku tarik resletingnya, ya. Balik lagi. Oh oh. Aha. Pesan singkat itu kamu yang kirim, kan? Kejutan. Semoga Tuan Muda Siu-Siu dari Istana Lama lancar kembali ke tanah air. Ibu, puas dengan kejutan yang saya rencanakan dengan cermat? Tuan Muda hari ini juga ada pesta kepulangan. Aduh, aku lupa. Tidak apa-apa, saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Kaget aku. Aku hampir saja mengira. Ming Xiuzhen bersama dengan si Xiao Peng Peng. Bagaimana mungkin? Hanya seorang pengasuh kecil. Dia bisa terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Kamu juga tahu selera Ming Xiu. Ayo angkat gelas. Ah, maaf. Tak apa, saya akan urus sebentar. Maafkan saya. Kalau begitu, kita minum sendiri saja. Kamu pergi ke atap buat apa? Nyonya, saya ke atap buat suasana hati. Buat suasana hati. Kalau begitu, kenapa kamu takut banget? Saya lihat masih ada orang lainnya. Tahu kenapa aku memukulmu? Karena aku diam-diam merokok di atap. Jangan sok tahu buat kejutan untukku. Aku benci kehilangan kendali. Dan aku peringatkan kamu. Sentuh suamiku, boleh. Tapi jika kamu berani menyentuh anakku, kamu tahu apa yang aku bisa lakukan. Kembalilah. Apakah aku benar-benar salah paham padanya? Kamu kenapa di sini? Mungkin aku tahu kamu sekarang membutuhkan aku. Jangan bikin keributan, nanti orang lain lihat bagaimana. Tenang saja. Aku sangat berhati-hati. Hei, tunggu dulu. Kalau begitu coba tebak dulu. Warna apa aku pakai pakaian dalam hari ini? Bukankah kamu biasanya tidak pakai? Jijik. Kenapa perempuan ini begitu sih? Perempuan brengsek. Iya, benar-benar tidak tahu sopan santun. Hah? Kenapa wanita ini seperti ini ya? Wanita busuk. Dia benar-benar membuat orang jijik. Orang ini sangat menjijikan. Iya, benar-benar tidak tahu sopan santun. Ini ada apa sih? Coba tebak dulu. Warna bra yang aku pakai hari ini apa? Bukankah setiap kali kamu selalu tidak pakai? Sungguh buruk. Bagaimana kehidupannya bisa begitu berantakan? Benar-benar wanita seperti ini, benar-benar aneh. Qiu Jia Jia, kamu ini orang jahat.
Aku menganggapmu sahabat dekat, tapi kamu malah menggoda suami aku. Tidak disangka, ya, merancang sebuah pesta. Mengumpulkan para tokoh skandal. Lalu menggunakan diri sendiri sebagai umpan, merancang sebuah jebakan kecil. Pergi ke atap untuk apa? Bukan, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Masih ada apa yang perlu dijelaskan. Kau benar-benar ibu yang baik untukku. Mishu, berhenti di situ. Mishu, dengarkan penjelasanku, Mishu. Jelas sudah. Mingxiu, kamu kenapa? Apakah kamu baik-baik saja? Aku sudah mendengarnya dengan jelas. Kalau begitu, dengarkan Mama baik-baik. Selama aku ada, tidak ada yang boleh menyulitkan Mingxiu. Mama sedang melindungimu. Kamu terlalu polos. Mulai sekarang di rumah ini, kalau ada pembantu yang mencoba menggoda kamu, kamu bilang ke Mama. Ibu akan mengurusnya untukmu. Cukup. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Urusanku tidak perlu kau campuri. Misiu. Terima kasih, Tuan, sudah menolong. Tidak perlu sungkan padaku. Dengar-dengar dia penari paling terkenal di negeri ini. Sepertinya kamu cukup mengenal aku. Aku iri padamu. Aku dulu juga punya kesempatan belajar menari. Sayangnya, sebuah kecelakaan membuatku tak pernah menari lagi dan tidak tahu kenapa. Sudah, jangan tanya kenapa lagi. Aku bercanda. Tentunya karena keluargaku miskin. Aku cuma bisa jadi pengasuh. Tapi untungnya sekarang ada tuan muda. Kamu bisa mengajariku. Kamu ingin belajar apa? Ingin belajar apa tidak penting. Asalkan tuan muda bisa mengajariku. Tuan muda, kamu mau mengajariku tidak? Bisa, tentu saja. Ternyata satu-satunya kelemahan wanita itu adalah kamu. Ibu, kopi Anda. Berhenti. Kejutan di pesta kepulangan malam itu adalah kamu yang membuatnya, kan? Ibu, Anda sedang bicara apa? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Jangan pura-pura tidak mengerti padaku. Di rumah ini, tidak ada yang bisa disembunyikan dari saya. Jangan coba-coba main mata di depan saya. Warna lipstiknya dipilih dengan bagus ya. Apa kamu masih ingin menggoda tuan muda di rumah ini? Nyonya, apa yang Anda katakan? Saya benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti. Setiap kali, anak saya yang membelamu dan membelanya. Kamu sangat bangga dan senang, kan? Kamu tidak berhak tahu. Tidak berhak tahu. Aku akan buat kamu mengerti. Apa akibatnya jika kamu menantangku? Aku peringatkan kamu. Ini terakhir kalinya. Kalau sampai terjadi lagi, jangan salahkan aku yang kejam dan keji. Dengar tidak? Aku tanya kamu. Dengar tidak? Dengar. Haha. Tuan muda. Maafkan saya. Membuatmu kecewa. Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini? Kamu, rubah kecil ini, juga berani menggoda Mingxiu. Bawa barangmu dan pergi. Melihat kamu marah dan panik seperti ini. Aku tahu kali ini sudah mengenai titik lemah. Pertama suamiku. Lalu anakku. Kamu sudah pergi tapi masih mau kembali. Kamu datang untuk aku. Sebenarnya kamu mau apa? Coba tebak aku akan bilang atau tidak. Mending pikirkan baik-baik siapa saja yang sudah kamu sakiti. Banyak orang ingin balas dendam padaku. Tapi kamu pantas buang waktuku. Pergi sana. Bu, apa kamu tidak takut Mingxiu marah kalau kamu melakukan ini? Mingxiu paling hanya main-main denganmu saja. Dia tidak mungkin sampai dirugikan demi kamu.
Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Oh ya, ingat untuk simpan barang-barang saya. Kirimkan seseorang untuk memberinya hadiah. Biar dia tahu dia telah mengusik orang yang salah. Hahaha hei hei hei. Hahaha, lari kemana, gadis kecil? Gadis kecilnya cantik juga ya. Kalian mau apa? Aku bilang kamu suka menggoda orang. Kamu suka menggoda pria. Menggoda? Menggoda aku saja. Kejar aku? Ayo kejar aku. Ayo, 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 ayo. Tolong, 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 tolong. Ah, kamu baik-baik saja? Tuan muda, kamu datang. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Mom, kamu maju. Ibu, kamu mau apa? Apa maksudmu? Apakah aku pernah memperingatkanmu? Hong Chetipsuk Vikon NHNG Getnai. CHNG Piculon Mun Kim Soatai Miluk Minisao. Ko TH Nauto CNG Langi CH. Toi CNG Ko CM Sukrieng Camin. Min Su. M Kon Ko TH Hicusao. Kon Chao Tin Nai. MCC Hatip CN Chu Hongen Tun. Apakah kamu tahu aku melakukan semua ini demi kebaikanmu? HMPH. Demi kebaikanku. Sejak kecil hingga sekarang, kamu selalu mengatasnamakan kebaikan untuk aku. Memaksa aku melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan. Aku sudah cukup muak. Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu tentang Mama? Ah, aku melakukan semua ini untuk siapa? Bukankah semuanya untukmu, Mio? Untukku. Kalau begitu, tolong pergi. Sekarang, keluarkan ibu. Ha, semuanya salah kamu, si rubah licik. Sebenarnya kamu mau melakukan apa? Nyonya, saya dan tuan muda ini atas dasar suka sama suka. Dua hati yang saling mencintai. Kamu menggoda suamiku, lalu juga menggoda anakku. Kamu benar-benar orang yang sangat rendah. Nyonya, apa yang Anda katakan itu tidak benar. Apakah kamu pernah dengar istilah mengundang serigala ke dalam rumah? Kamu ini orang jahat. Aku tidak peduli kamu menggodaku suami. Tapi kamu tidak boleh menyentuh anakku. Tolong pergi. Kami tidak ingin melihatmu. Kalau kamu berani. Aku beritahu. Ini belum selesai antara kita. Maaf, Yao Yao, aku tidak menyangka ibuku bisa sebegitunya. Nyonya hanya peduli padamu. Memang aku yang kurang baik. Bukan salahmu. Ini masalahku. Mungkin kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Maaf. Aku terlambat. Aku juga tidak menyangka ibu begitu berlebihan. Selamat ulang tahun. Semoga ibu menjadi yang terbaik di dunia. Setiap tahun aku akan merayakan ulang tahun bersamamu. Haha. Penipu. Semua penipu.
Selamat ulang tahun, istriku. Oh tidak. Kupikir hatimu sedang tidak baik. Tebak di mana anak kecilmu? Cepat cari lokasi pesan ini untukku. Telah ditemukan Nyonya. Sekarang naik mobil dan antar saya. Suka tidak hadiah yang saya berikan ini? Tuan muda, sudah lama kamu mengenalku. Apakah kamu merasa aku wanita yang biasa-biasa saja? Lagi pula, kamu menyelamatkanku, tapi ibu saya. Perbuatan ibumu dan menyelamatkanku adalah hal yang berbeda. Jadi, apakah aku seharusnya membalas budi padamu? Kalau begitu kamu ingin balas budi padaku bagaimana? Berani sentuh anakku. Kamu cari mati, Nyonya. Tepat di sini. Tuan Gu Mingxiu. Terakhir kali saya melihat tarianmu penuh kemarahan dan kebingungan. Masih ada sedikit kerinduan dan kesedihan. Bolehkah saya tanya, apakah Anda sedang jatuh cinta? Sepertinya sudah saatnya. Suan-Suan, putri dari perusahaan Mingxiu Story. Suan-Suan juga jurusan tari. Sepertinya kalian cocok. Halo, saya Tang Wen-Suan. Saya rasa yang cocok denganmu adalah reputasi dan posisinya saja. Kamu benar-benar mau bertengkar denganku di acara ini, kakak Gu Mingxiu? Nanti aku boleh jadi pasangan dansamu, kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Maaf, dia tidak bisa jadi pasangan dansamu, karena dia adalah pasangan dansaku. Aku dengar kamu dulu pernah jadi pengasuh, ya? Tarian berpasangan profesional, bukan seperti tarian sosial di sekolah. Kamu bisa? Coba saja, nanti tahu. Bukankah kamu bilang tidak bisa menari? Kamu bohong padaku. Untuk menarik perhatianmu, aku hanya bisa mengeluarkan kemampuan terbaikku. Aku berhasil, kan? Belum. Kamu juga sudah belajar berbohong. Shark. Bagaimana menurutmu tari berpasanganku? Kamu pikir Tante Gujiajia suka aku? Karena aku bisa menari? Walaupun kamu menari sangat bagus. Tidak mungkin bisa bersama kakak Gu Mingxiu. Karena meskipun Cinderella memakai sepatu kristal, dia tetap tidak bisa menjadi putri. Meski kita memakai sepatu yang sama. Kita bukan orang yang sama. Aku punya pendidikan, keluarga, dan aset. Kamu punya apa? Justru karena aku tidak punya apa-apa. Makanya aku tidak takut kehilangan. Aku bisa mempermalukan diri. Berantem demi pria yang kusukai. Kamu yang berpendidikan, sudah berkeluarga, dan punya harta. Berani nggak? Kamu menakut-nakuti siapa sih? Kamu tahu nggak? Sepatu kristal selain cantik, juga bisa jadi senjata yang praktis. Kamu mau ngapain? Aku ingin menggunakan sepatu kaca untuk melukis wajahmu. Pergi. Ini juga untuk menarik perhatianku, kan? Ikuti aku. Aku akan memberitahumu semua rahasiaku. Hanya pura-pura saja. Jangan pergi, banyak orang melihat. Kalau kamu pergi sekarang, ibu pasti sedih. Ibu, aktingmu semakin buruk. Apa?
Selanjutnya kami undang tokoh utama acara tanda tangan kali ini, Yang Chenyi. Tuan Yang, silakan. Halo semuanya. Saya adalah Yang Chenyi, penulis idealisme pertumbuhan. Saya sangat beruntung memiliki pembaca sehebat kalian. Juga sangat terhormat bisa bekerja sama dengan Hollywood untuk hak cipta. Tuan Yang, saya dengar tur tanda tangan dunia Anda kali ini. Hollywood memberikan uang muka sebesar 200 juta, benar? Benar. Terima kasih atas dukungan pembaca dan apresiasi dari Hollywood. Saya dengar Tuan yang selanjutnya akan pulang ke negara, ya? Ya. Dia benar-benar berhasil kembali ke negara asal. 2 miliar? Ya, tidak bisa. Aku tidak bisa bercerai dengannya. Halo, suami. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku dengar kamu akan segera kembali ke negara asal, ya? Tenang saja. Aku akan bercerai darimu setelah aku kembali. Kamu tidak perlu terburu-buru. Chenyi, aku bukan maksud seperti itu. Aku dan Mingxiu hanya ingin bertanya padamu. Saat pulang ke negara, bisakah kamu mampir ke rumah dulu? Kami sudah menyiapkan pesta kepulangan untukmu. Gu Jia. Apakah kamu tidak merasa tingkah lakumu sekarang sangat sarkastik? Aku sudah keluar tanpa membawa apa-apa. Bukan begitu, Chenyi. Aku juga sedang bingung. Lagi pula kamu hanya keluar tanpa membawa apa-apa. Kita belum bercerai. Asal kamu kembali ke rumah. Semua di rumah akan tetap untukmu. Termasuk aku juga milikmu. HMPH. Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak ada hal lain. Saya tutup dulu ya. Halo sayang. Mas. Dia belum pulang ya? Menurutku mending jangan tunggu dia saja. Dia pasti tidak akan pulang hari ini. Mingxiu setidaknya adalah ayahmu. Tidak masalah. Aku datang hari ini untuk memperkenalkan seseorang padamu. Ini pacarku, Yao Yao. Gu Mingxiu. Pacarmu. Apa alasan kalian bisa bersama? Karena aku suka Gu Mingxiu dan uangnya. Jadi aku berusaha keras menggoda dia. Menipunya agar dia jatuh ke tangan aku. Ngomong-ngomong, waktu kita menikah, aku mau pakai kalung berlian 18 karat itu. Mingxiu, kamu dengarkan? Dengar, jadi mama. Jangan sampai bangkrut, ya. Saya harus mengandalkanmu untuk menikahi istri. Sebagai ayah angkat, aku ingin tanya lagi. Apakah kamu mengenalnya? Apakah kamu tahu apa pekerjaan orang tuanya? Orang tua saya sangat miskin. Mereka bekerja di lokasi konstruksi. Sayangnya, keberuntungan tidak bertahan lama. Mereka bertemu dengan bos perempuan yang serakah. Tidak hanya membunuh mereka, tapi juga membuat mereka menanggung semua tanggung jawab. Aduh, orang jahat ini. Langit pasti akan menghukum dia. Awalnya aku juga percaya begitu. Tapi langit tak pernah membantu aku. Jadi aku memutuskan untuk bertindak sendiri, kamu. Tidak perlu bicara lagi. Lihatlah, Gu Jia dan Bibi sudah takut. Yao Yao, jika kamu ingin membalas dendam, aku akan membantumu. Benarkah? Aku ingin orang-orang yang menyakitimu membayar harganya. Haha. Adegan tadi seru, enggak? Ternyata kamu anak perempuan dari pasangan itu. Kau akhirnya ingat juga. Kau tidak akan mengira dengan bersama Mingxiu bisa membalas dendam padaku, kan? Tentu saja aku tidak akan mempermudahmu seperti itu. Aku berencana bersama dia, lalu perlahan-lahan menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Berani? Sekarang sudah tahu takut, ya? Nikmatilah waktu sekarang dengan baik. Karena setelah ini aku akan membuatmu menderita sampai putus asa. Berlutut dan mohon ampun. HMPH. Bersama anak tiri saya untuk menyakitiku? Kau terlalu memandang dirimu tinggi. Aku bukan aku yang dulu lagi. Malam ini aku hanya datang untuk makan saja. Bukan urusanku.
Jangan lupa apa yang pernah kamu lakukan padaku. Kita semua sudah dewasa. Jangan bilang ini hubungan adik perempuan dan kakak laki-laki. Kau kira aku akan percaya? Terserah kamu mau berpikir apa. Itu urusanmu sendiri. Bukan urusanku, lepaskan aku. Hari ini aku sebenarnya tidak perlu datang. Malam ini aku datang untukmu. Untukku datang. Apakah menurut Anda Gu Jiajia juga layak untuk saya? Apalagi aku tahu kamu sebelumnya diusir lalu kembali lagi. Tujuanmu tidak sesederhana itu. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu cuma ingin menghadapinya dia. Aku bisa membantumu. Hah, hanya dengan itu saja. Hanya karena aku punya semua bukti kejahatan dia di tanganku. Cukupkah begitu? Kamu pasti akan tertarik. Bawa diri baik-baik malam ini, aku menunggu. Kamu masuk ruang kerjaku buat apa? Atau justru kamu bisa memberi aku sensasi baru? Aku sudah tahu. Gadis kecilmu itu. Dengan ayah tirimu. Mencari perhatian. Kenapa kamu di sini? Hah? Gila. Aku gila, tapi kamu lebih gila. Kau berani memaksa Yao Yao. Kau telah mengecewakan ibuku. Lebih lagi mengecewakan Yao Yao. Yao Yao juga bukan orang yang bisa kau panggil sesuka hati. Kupikir kau sudah gila. Yao Chenxi, demi seorang wanita licik, kau malah memukul anakmu sendiri. Dia bukan anakku. Dia anak tiri. Dan kamu tanya dia, kapan dia pernah menganggap aku sebagai ayahnya? Meskipun aku tidak setuju, Ming Xiu bersama wanita licik itu, tapi kamu yang setengah badannya sudah masuk ke dalam tanah. Bersaing merebut wanita dengan anakmu sendiri. Apa kamu tidak malu? Tutup mulut kamu. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan? Kan cuma mau aku menyerahkan semuanya. Yao Yao awalnya juga kamu yang tetapkan. Apa sih yang kamu pura-pura? Mama. Dia semua benar apa katanya? Yao Yao memang kamu yang kirim. Kenapa kamu masuk ruang belajarku? Kontrak pengambil alihan. Sudah setuju? Kita pergi ya. Kamu sedang apa? Aku sedang menunggumu. Kenapa tidak dibawa? Karena, aku ingin bermain sesuatu yang mendebarkan bersamamu. Lalu bagaimana? Aku ingin dia keluar tanpa apa-apa. Saya hanya ingin merusak munafik ini. Hahaha. Gu Mingxiu, kamu lihat itu. Ibumu benar-benar gila.
HMPF. Aku bilang dia hati kecilnya sangat. Hahaha. Hatiku. Aku kotor, aku kotor. Lebih kotor dari kamu. Apakah sudah lama jadi penulis besar? Lupa diri dulu kamu siapa? Mengapa polisi begitu banyak? Polisi datang tepat pada waktunya. Tepat sekali. Bisa tolong bawa orang brengsek yang memaksa Yao Yao ini pergi. Polisi datang untuk membawa orang. Hanya saja yang akan dibawa pergi adalah urusan internal. Kamu ini bajingan. Apa ini berikan padaku? Benar? Ini adalah apa yang kamu inginkan. Kenapa sekarang malah takut? Apa salah orang tuaku? Hingga kau mau membunuh mereka? Apakah roti berisi darah manusia enak? Aku heran kenapa kau kembali dengan patuh. Ternyata kau berbuat balas dendam kepada kedua orang tua nakal itu. Benarkah? Siapa yang memberimu itu? Siapa yang memberimu itu? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Serahkan bukti kepada perempuan bajingan itu. Kan? Kamu gila? Aku sama sekali tidak tahu. Masih ada satu lagi. Matilah, ibumu. Tenang, lari cepat. Kenapa? Kenapa harus melakukan ini? Kenapa? Tanya ibumu berapa banyak kotoran yang dia lakukan. Ada apa, Michou? Bukankah kau bilang akan membalas untukku? Ini kamu menyesal? Isi USB ini adalah bukti suap, pengambilan tanah, dan penggelapan pajak ibumu. Bukti proyek bangunan abal-abal. Kamu tahu kan, proyek bangunan abal-abal dia telah merusak banyak keluarga. Berita akhir-akhir ini menyebutkan, yang paling sulit adalah orang tuaku. Jadi, kamu melakukan ini semua karena balas dendam padaku? Apakah kamu sengaja mendekati aku? Aku cuma mau tanya satu hal. Apakah kamu benar-benar pernah menyukaiku? Tidak. Sejak awal aku sudah memanfaatkanmu. Tapi kamu memang pandai menipu. Sampai membuatku sedikit merasa tidak tega padamu. Ngomong-ngomong, aku mau beritahu satu hal. Sejak awal, kamu sudah ada dalam daftar balas dendamku. Target balas dendamku. Selalu orang yang berhubungan dengan Gu Jiajia. Hahaha. Hahaha. Ming Xiao, apakah aku terlihat bagus? Kamu gila. Selamat, kamu benar-benar mengenalku. Hahaha. Ini adalah tarian terakhir yang aku persembahkan untukmu. Jika hidup di masa depan seperti ini, bolehkah aku menari bersamamu? Matahari ini benar-benar menyilaukan. Bahkan jika aku mati, aku tetap akan membunuhmu, bajingan kecil. Di mana USB? Aku tanya, di mana USB? Ini untukmu, apakah kamu pikir itu mungkin? Aku ingin membuatmu hancur dan reputasimu hancur. Jangan banyak omong sama aku. Aku sarankan kamu cepat beri aku flash diska. Sekarang kamu sudah tahu takut. Kuceritakan sudah terlambat. Flash disk pasti ada padamu. Di mana? Utang harus dibayar. Membunuh harus membayar nyawa. Dosa yang kamu buat juga harus dibayar. Kamu sedang berbohong. Saya tidak bersalah. Saya sama sekali tidak bersalah. Ini semua karena kalian para bajingan miskin yang hina. Ini kamu. Ini kamu, si kecil brengsek. Kamu menghancurkan hidupku. Menghancurkan keluargaku. Membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Berhenti. Michou. Berhenti?
Ling Xiao. Dia hampir mati lemas. Ibu, kamu malah minta aku berhenti. Ibu, tenang dulu. Kalau kamu terus keras kepala, benar-benar tidak ada jalan kembali lagi. Mama sudah tidak punya jalan kembali sejak lama. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menyeret brengsek kecil ini untuk menemani aku dalam kehancuran. Flash disk. Flash disk ada padaku. Flash disk, berikan padaku. Lepaskan dia dulu. Berikan padaku dulu. Segera pergi. Ini adalah pilihanmu. Hahaha. Chen Yao Yao, kamu gila. Chen Yao Yao, kamu, bajingan, hampir menghancurkan segalanya, kamu pantas mati. Yao Yao. Ming Xiu. Ibu tidak sengaja. Ming Xiu. Lu Xiaojia berdasarkan bukti yang diberikan oleh Tuan Gu Ming Xiu. Kamu diduga melakukan berbagai pelanggaran seperti penggelapan pajak dan suap. Ikuti kami sekali. Tidak mungkin, anakku tidak mungkin melakukan hal itu, Ming Xiu. Kenapa? Bodoh. Apa kamu tidak suka padaku? Kamu menangis. Gu Mingxiu, Gu Mingxiu. Aku suka kamu. Gu Mingxiu. Gu Mingxiu. Bangunlah, aku suka kamu, bangunlah. Gu Mingxiu, bangunlah. Ah. Bodoh, aku memang tidak berniat kembali hidup-hidup. Bukti di flash disk. Hanya bisa membuat Gu Jiajia masuk penjara lebih dari 10 tahun. Tapi bagaimana jika ditambahkan nyawaku? Tapi itu seharusnya bukan nyawamu. Hahaha.